Shalom, perkenalkan nama saya Bella Herlina Tutinovia Purba, Prodi PKAUD dengan NIM 19010330 di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan mata kuliah yaitu Pak dalam Keluarga dengan dosen pengampu Uranus Jamili. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit dari judul pendidikan anak dalam keluarga terhadap kasih, terhadap afeksi dan moral anak. Keluarga sebagai kelompok sosial yang terdiri dari individu memiliki hubungan antara individu terhadap ikatan dan kewajiban untuk menjawab antara individu tersebut. Keluarga adalah kesatuan unit kecil dalam masyarakat dan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan kualitas anak bangsa. Keluarga juga merupakan satu-satunya lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab untuk mengubah suatu organisme biologis menjadi manusia. Keluarga itu dimulai dari sepasang suami dan istri. Keluarga menjadi lengkap dengan adanya seorang anak atau lebih. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya disebut dengan keluarga. Mereka juga tinggal bersama-sama karena hubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam pembentukan sifat perkembangan kepribadian anggota keluarga. Pendidikan anak dalam keluarga. Pendidikan berbasis keluarga merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan keluarga. Keluarga adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip dan keluarga, oleh keluarga, dan untuk keluarga. Adapun pengertian pendidikan untuk keluarga artinya keluarga diikutsertakan dalam semua program yang direncanakan untuk menjawab kebutuhan mereka. Orang tua yang pertama kali mengenalkan dan mengajarkan tentang nilai-nilai dalam masyarakat. Pendidikan moral harus ditanamkan sejak dini, karena pendidikan moral menentukan keterampilan sosial seseorang ketika dewasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika sejak usia dini pendidikan moral ditanamkan dengan baik, maka ketika seseorang tersebut dewasa, dia akan menjalani hidup dengan keterampilan sosial yang baik, dan begitu juga dengan sebaliknya. Peran keluarga dalam meningkatkan afeksi dan moral anak. Keluarga adalah merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga pertama-tama anak mendapatkan pengaruh, karena itu keluarga merupakan lembaga pendidikan tertinggi, bersifat informal dan formal. Pada keluarga inilah anak mendapatkan asuhan dari orang tua menuju ke arah perkembangannya. Keluarga menjalankan perannya sebagai suatu sistem sosial yang dapat membentuk karakter serta moral seorang anak. Keluarga tidak hanya sebuah wadah tempat berkumpulnya ayah dan ibu dan juga anak. Sebuah keluarga sesungguhnya lebih dari itu. Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi anak. Berawal dari keluarga segala sesuatu berkembang. Kemampuan untuk bersosialisasi, mengaktualisasikan diri, berpendapat, hingga berperilaku yang menyimpang. Kasih sayang pertama diperoleh anak adalah di dalam keluarga. Sebab keluarga merupakan tempat membina rasa cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga. Untuk itu, kewajiban orang tua tidak terlepas pada pemenuhan materi saja, tetapi juga perhatian dan kasih sayang. Kebutuhan afeksi merupakan kebutuhan di mana seseorang ingin memperoleh respon dan perlakuan yang hangat dari orang lain. Komponen-komponen akan kebutuhan afeksi yang harus dipenuhi orang tua pada anak adalah yang pertama, yaitu perhatian. Cinta dan kasih sayang berkaitan dengan perhatian.
manusia adalah makhluk yang unik dan tidak sama dengan yang lain. Orang tua yang mencintai anaknya tidak akan menuntut anaknya menjadi orang lain dan mau menerima anaknya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga orang tua hendaknya menyadari banyak tentang perubahan fisik maupun psikis yang akan dialami anak. Untuk itu orang tua wajib memberikan bimbingan dan arahan kepada lingkungannya. Orang tua perlu memberikan contoh dan teladan, baik dalam menjalankan nilai-nilai agama maupun norma yang berlaku di dalam masyarakat. Peran orang tua lah yang memengaruhi kepribadian anak. Para orang tua memainkan peran sebagai panutan dan menjaga tingkah laku, ucapan mereka di depan anaknya, supaya anak tersebut tidak meniru atau tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari seperti meniru hal-hal yang buruk. Maka dengan itu orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, supaya kelak anak tersebut dapat meniru hal yang baik tersebut dan dapat mengaktualisasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Faktor pendorong peranan orang tua dalam pendidikan moral anak adalah lingkungan yang nyaman dan keluarga yang harmonis. Dan faktor yang penghambat adalah orang tua memberikan pendidikan moral bagi anak adalah keterbatasan waktu yang disebabkan kesibukan orang tua sehingga tidak memiliki waktu dengan anaknya. Misalnya, orang tua sibuk dengan pekerjaannya, dengan aktivitas lainnya, maka anak tersebut akan merasa dia jauh dari keluarganya dan dia akan merasa kesepian. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya, kiranya dapat bermanfaat bagi pendengar dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom.